warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dengan memaparkan materi statistika deskriptif dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Handa Suryani, STP MSI. Dan di sini saya adalah Amalia Miftahul Jannah sebagai moderator. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu statistika deskriptif. Nah, seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa statistika deskriptif itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengelola, mengumpulkan, dan menggambarkan suatu data sehingga dapat mudah untuk dipahami. Nah, ada beberapa contoh bentuk yang digunakan, yaitu ada rata-rata atau mean, lalu ada nilai tengah atau median, ada nilai yang paling sering muncul atau modus, lalu ada tabel dan penggunaan grafik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nisa Fitrial dengan NIM 241111-2018. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus kami mengenai nilai mahasiswa jurusan Matematika USU yang akan diusut. Data ini menjadi data kelompok. Di sini kami akan menentukan mean, median, modus, P25, P50, P75, Q1, Q2, Q3, SD, SE, kurtosis, quickness dari data tersebut. Baik, di sini diketahui nilai datanya N sama dengan 25, lalu nilai maksimumnya 75, nilai minimumnya adalah 40. Pertama kami akan mencari jangkauan. Jangkauan adalah R. Nilai R yaitu nilai terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Jadi 75 dikurang 40 dan hasilnya 35. Lalu berikutnya akan mencari banyak kelas, yaitu K. K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi hasilnya didapatkan adalah 6 kelas. Untuk panjang kelasnya, I sama dengan R dibagi K. Didapatkan interval kelas sebanyak 6. Maka kami dapatkan data dari 40 sampai 45. Didapatkan FI-nya 2, FK-nya 2, X1-nya 42,5 yang dihasilkan dari 40 ditambah 45 dibagi 2. Kenalkan, nama saya Muhammad Dino Putra dengan NIM 24 TPB 1043. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif. Berikut berupa data-data yang kami dapatkan dengan menggunakan Excel. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari mean. Rumusnya yaitu X rata-rata sama dengan sigma FI XI per N. N-nya adalah jumlah datanya. Untuk sigma FI XI-nya yaitu 1368,5 yang kami cari di dalam Excel. Terus dimasukkan ke dalam rumus, yaitu X rata-rata sama dengan 1368,5 dibagi dengan jumlah datanya yaitu 25. Maka didapatkan mean-nya yaitu 54,74. Untuk mencari median yang singkat yaitu ME, rumusnya yaitu ME sama dengan BI tambah L dalam kurung setengah N kurang F besar per F kecil, dimana BI itu adalah batas bawah kelas, L itu yaitu panjang kelas, terus F besar itu adalah frekuensi kumulatif dan F kecil yaitu frekuensinya. Lalu dimasukkan angka-angka yang telah didapatkan, yaitu 51,5 ditambah 6 dalam kurung 12,5 dikurang 10 per 6. Maka didapatkan hasil yaitu 54. Lalu untuk mencari modus, yaitu BI ditambah L dalam kurung D1 per D1 ditambah D2. Terus untuk D1-nya yaitu adalah selisih sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih setelahnya. D1 yang didapatkan yaitu 6, lalu D2 yaitu 2. Lalu dimasukkan ke dalam rumusnya, yaitu 45,5 ditambah 6 dalam kurung 6 per 8. Maka didapatkan hasil modusnya yaitu 50. Sekian dari saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Sanuddin Lubis dengan NIM 2411111032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Q1, Q2 dan Q3. Selanjutnya P25, P50 dan P75.
Baik, selanjutnya kita akan masuk pada Q1, di mana rumusnya itu Q1 sama dengan BI ditambah L seperempat N dikurang F besar per F kecil, di mana kita pertama-tama mencari nilai N-nya. Untuk Q1 itu didapat seperempat dikali N, di mana N-nya itu banyak datanya, didapat hasilnya 6,25. Terus kita lihat pada tabelnya itu angka yang melewati 6,25 yaitu pada tabel kedua, di mana kita dapat panjang kelasnya itu 46 sampai 51. Maka nilai BI-nya kita dapat 46 dikurang 0,5 hasilnya menjadi 45,5, ditambah 6-nya itu didapat dari banyak datanya. Sedangkan yang tadi sudah kita cari yaitu nilai N-nya 6,25 dikurang F-nya yang besar itu didapatkan dari nilai kelas yang kita ambil di atasnya, yaitu nilai frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 2. Kemudian nilai F kecilnya itu didapat dari nilai frekuensinya itu sebesar 8. Maka hasilnya itu 48,6875. Begitu pula untuk mencari Q2-nya itu dan Q3, kita tinggal mengubah nilai N-nya aja. Kalau Q2 itu 2/4, sedangkan Q3 itu 3/4 N. Baik, selanjutnya kita akan mencari persentil. Misalnya kita ambil dari persentil 50, di mana nilainya rumusnya itu P50 sama dengan BI ditambah L dalam kurung 50/100 dikali N dikurang F besar per F kecil, di mana N-nya itu kita cari dari 50/100 dikali banyak datanya, didapatkan hasil 12,5. Kemudian sama kayak yang mencari data yang Q tadi, kita lihat pada tabelnya itu yang melewati angka 12,5, di mana itu ada 16, itu pada tabel ketiga. Maka panjang kelasnya kita dapat 52 sampai 57. Kemudian nilai BI-nya itu kita dapat dari 52 dikurang 0,5 hasilnya 51,5, ditambah L itu panjang kelas yaitu 6. Kemudian nilai N-nya itu tadi kita dapat 12,5. Selanjutnya nilai frekuensi kumulatifnya itu kita ambil dari nilai dalam kotak tadi di atasnya yaitu 10. Kemudian untuk nilai frekuensinya itu ada 6. Maka hasilnya itu menjadi 54. Perlu diketahui juga bahwa nilai Q1 itu sama dengan P25, kemudian nilai dari Q2 itu sama dengan nilai P50, dan nilai dari Q3 itu sama dengan P75. Sekian. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri dengan NIM 24TPB1020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mencari varians atau S kuadrat, kemudian standar deviasi atau SD, dan mencari standar error atau SE. Sebelum kita mencari ketiga metode itu, kita harus mencari atau memperoleh data dari XI dikurang X bar pangkat 2. Kemudian kita cari XI dikurang X bar pangkat 2 yang dikali dengan F. Sehingga kita dapatkan hasil dari F dikali XI dikurang X kuadrat, yaitu dari interval yang pertama hingga interval yang ke-6. Sehingga didapatkan jumlah dari F dikali XI dikurang X bar kuadrat ini, yaitu sebesar 1402,37. Setelah itu, baru kita mencari varians atau S kuadrat dengan rumus jumlah dari F dikali XI dikurang X bar kuadrat yang dibagi dengan N dikurang 1, sehingga didapatkan variansnya sebesar 58,43. Selanjutnya, kita akan mencari standar deviasi atau SD, yaitu dengan mengakarkan dari varians tadi, sehingga kita dapatkan standar deviasinya sebesar 7,64. Untuk yang mencari standar error, yaitu rumusnya standar deviasi dibagi dengan akar dari N, sehingga kita peroleh standar errornya sebesar 1,52. Baik, saya Mungkin Hakim dengan NIM 241111 2003. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana mencari kemiringan ataupun skewness.
Nah, di mana untuk mencari keberadaan skewness ini dia terdapat 3 metode caranya. Pertama itu adalah Bowley, yang kedua itu adalah Pearson, dan yang ketiga itu adalah momen matematis. Nah, pertama yaitu adalah Bowley. Nah, Bowley itu kita menggunakan kuartil, mana rumusnya itu adalah kuartil 3 dikurang 2 kali kuartil 2 dikurang kuartil 1 per kuartil 3 dikurang kuartil 1. Di mana kuartil 3 itu adalah 60,25 dikurang 2 kali 54 yaitu kuartil 2 ditambah kuartil 1 48,0875 per kuartil 3 60,25 dikurang kuartil 1 48,0875. Mana didapatkannya itu 0,9375 dibagi 11,5625. Di mana didapatkan skewness dari Bowley ini adalah 0,0811. Nah, selanjutnya itulah metode Pearson, di mana rumusnya itu adalah X bar dikurang modus per standar deviasi, di mana X barnya itu adalah 54,74 dikurang 50 per standar deviasinya itu adalah 7,64, di mana didapatkan hasilnya itu adalah 0,6204. Nah, metode ketiga yaitu adalah momen matematis. Nah, di mana untuk momen matematis sendiri rumusnya itu adalah sigma fxi dikurang x bar di pangkat 3 per n dikali s di pangkat 3, di mana hasil yang kita dapatkan tadi di Mario Excel yaitu untuk sigma fxi kurang x bar pangkat 3 itu adalah 4389,81 per n-nya itu 25, s di pangkat 3 itu adalah 445,94. Nah, yang mana didapatkan skewness-nya itu adalah 0,3937. Nah, dari hasil tersebut berdasarkan hasil yang kita dapatkan tadi, di mana untuk kita melihat grafiknya itu kita dapat melihat X bar di modus juga mediannya, di mana dari yang penjelasan sebelumnya didapatkan bahwa X bar itu lebih besar daripada modus yaitu 54,74 dan lebih besar daripada mediannya itu 54,74, lebih besar dari 54, besar dari 50. Mana untuk kurvanya itu sendiri itu adalah kurva condong ke kiri. Akhir itu adalah kurtosis. Nah, untuk mencari kurtosis itu rumusnya sama dengan momen matematis, yang membedakannya itu adalah pangkat 4-nya. Di mana rumusnya itu adalah sigma fxi kurang x bar pangkat 4 per n dikali sd pangkat 4. Di mana untuk sigma fxi kurang x bar pangkat 4 itu nilainya itu adalah 1364,91 per 25 kali 3407,01. Dapatkan nilai kurtosisnya itu adalah 2,36. Nah, nilai 2,36 itu berarti dia tuh kurang dari 0,3. Nah, kalau dia kurang dari 0,3 berarti dia tuh termasuk ke dalam Plati Kurtik, di mana Plati Kurtik itulah kurvanya itu adalah bentuknya datar. Nah, setelah kami selesai memaparkan materi tentang statistika deskriptif, maka dapat disimpulkan bahwa dari analisis data yang kami punya, yaitu tentang data 25 mahasiswa jurusan matematika dari Universitas Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata atau mediannya itu sebesar 54,74 dengan mediannya 54 dan modusnya itu 50. Lalu, data ini memiliki penyebaran dengan standar deviasi 7,64 dan standar errornya itu sebesar 1,52. Maka hasil perhitungan ini secara Queen's dari metode Bowley, Pearson, dan Moment secara konsisten bernilai positif yang menunjukkan bahwa distribusi data condong ke kanan. Sementara itu, nilai kurtosis sebesar 2,36 mengidentifikasikan bahwa kurva distribusi bersifat Ply-Kurtik atau lebih condong ke kanan dibandingkan dengan kurva normal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.